Anak cewek satu-satunya di rumah angkat tangan. Kalau misalkan kamu bukan anak cewek satu-satunya juga nggak apa-apa, tonton aja. Aku pengen ngobrol sama kamu tentang pentingnya untuk anak perempuan paling enggak sekali aja seumur hidup keluar dari rumah. Halo semuanya, kenalin lagi, aku Firlin, 20 tahun, sekarang lagi kuliah di Jepang. Guys, aku adalah anak perempuan satu-satunya di keluargaku. Dan sebagaimana keluarga normal biasanya, orang tua tuh cenderung untuk menjadi lebih strict ke anak perempuannya, dan itu termasuk aku. Dan karena itu, aku pengen ngobrolin ke kalian upbringing aku sebagai anak perempuan satu-satunya gimana. Terus kenapa ada suatu poin di dalam hidupku yang dimana aku mikir kayak, oh nggak bisa, gue harus cabut dari rumah supaya gue bisa membangun diri gue. Karena kalau enggak, inilah yang akan terjadi. Aku bikin video ini dengan target audience spesifik ya, terutama dalam segi ekonomi. Jadi ini nggak bisa disamaratakan semua. Please be mindful about that and be wise. So let's talk about that. While I drink my homemade matcha, of course, so good. So nice. Jadi aku tuh pernah dapet komen tentang gimana orang yang nge-komen ini tuh adalah anak perempuan satu-satunya juga, dan orang tuanya tuh strict sama dia. Terus aku kayak kepikiran, wah kok mirip juga ya sama cerita hidup gue. Here's the thing, kayak yang aku bilang sebelumnya, aku adalah anak perempuan satu-satunya dari keluarga berlima. Aku punya satu kakak laki-laki, dan aku juga punya satu adik laki-laki juga. So aku anak kedua, anak tengah, dan aku anak perempuan satu-satunya. I grew up very differently than my brother. Here's the thing, okay, I love my family. Regardless of anything, I love my family. But it still doesn't change the fact kalau misalkan aku dan saudara-saudaraku ini itu dibesarkan dengan cara yang berbeda juga. Karena orang tuaku kan berarti kan masih kayak cocokan diri ya ke anak-anaknya. Coba kayak let's say waktu kakakku ini lahir kan, orang tuaku kan masih jadi orang tua pertama kali gitu kan. Jadi cara orang tuaku mendidik abangku itu beda, sama aku juga beda karena aku anak perempuan kan. Anak perempuan tuh dianggap sebagai anak yang harus selalu dijaga, yang harus nurut sama orang tuanya, yang harus bener-bener di keep banget. Dan sama adikku juga, yang laki-laki ini juga beda, karena adikku lahir di zaman yang dimana kita sekeluarga udah lebih comfortable, terus juga dalam keadaan yang dunia ini juga zamannya udah lebih maju. Jadi beda-beda kan. Tapi untuk aku specifically, aku adalah anak yang dididik serba bisa. Kamu ngerti gak sih, kayak dari kecil itu aku udah dibiasain untuk mandiri, yang dimana aku dari kelas 2 SD tuh aku udah bisa masak, aku udah bisa baking. Buat kayak sholat itu aku udah membiasakan diri sholat 5 waktu itu dari aku SD kelas 1 juga, dan aku nggak pernah disuruh lagi. Jadi sholat tuh udah kayak default, udah gue langsung sholat. Terus bangun tidur juga langsung beresin kamar itu aku udah dari kelas 3 SD. Terus kayak nyapu-nyapu, beberes, kalau misalkan abis makan aku yang bantu beresin, gitu-gitu segala macam. Pokoknya the typical anak perempuan yang apa-apa bisa, kerjaan rumah bisa, masak bisa, ini itu bisa, itu adalah aku. Jadi kalau aku lihatnya, dan of course testimoni dari orang tuaku juga, aku itu adalah salah satu anak yang dari dulu memang aku nggak perlu yang terus-terusan harus diatur-atur, itu enggak. Jadi aku tuh lebih ke anak yang orang tuaku tuh bisa percaya, quote on quote seperti itu kan. Cuman orang tuaku itu when it comes to curfew, kalau misalkan kalian nggak tahu curfew tuh kayak apa ya, kayak batasan-batasan gitu yang orang tuaku kasih ke aku. Itu tuh sangat berbeda dengan ke kakakku waktu itu, karena adikku masih kecil banget, jadi curfew-nya belum yang terlalu gimana gitu. Cuman waktu itu aku sama kakakku ini udah remaja, aku udah SMP dan kakakku udah SMA. Itu kakakku itu dulu dia boleh main sampai malam, tapi aku enggak. Aku boleh main sampai jam 10 doang, gitu-gitu segala macam. Enggak sampai jam 10 sih, kayak jam 9. Aku nggak boleh naik motor, makanya fun fact, aku nggak bisa naik motor guys. Aku nggak bisa naik motor karena aku nggak dibolehin belajar motor. Terus dulu tuh aku kemana-mana harus diantar dulu. Aku harus diantar diantara sama supir atau sama ayahku atau sama ibuku. Aku harus dianterin. Terus kayak aku nggak boleh main jauh-jauh terlalu lama. Terus kalau misalkan aku pengen kemana-mana, aku harus kasih tahu ke orang tua aku pergi sama siapa, bla 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 segala macam. Pokoknya aku tuh yang lebih strict dibanding kakak dan adikku. Aku itu adalah salah satu anak yang bener-bener strict banget, yang dimana orang tuaku itu strict banget sama aku ngerasanya ya. Jadi meskipun secara aku dilihatnya sebagai anak itu adalah anak yang mandiri dan bisa dipercaya, karena aku anak perempuan, orang tuaku tetap strict ke aku just because I'm a girl.
just because I'm a daughter gitu, you know what I mean? Tapi meskipun aku punya segala macam curfew, aku adalah tipe anak yang stubborn, you know. You know, like I'm so stubborn as a girl. Jadi I have had my own fair share of being anak remaja yang memberontak seperti itu tuh. Aku pernah ada masanya juga di luar, di sekolah. Kayak yang aku selalu bilang, aku itu dari sekolah negeri guys. Jadi aku tuh udah ke-expose sama berbagai macam hal yang di luar nalar gitu loh. Jadi meskipun aku di rumah sheltered, di luar aku tuh kayak, oh ternyata kehidupan tuh seperti itu ya gitu. Aku dipertemukan dengan segala banyak macam orang yang dimana, oh ternyata seperti itu susahnya kalau misalkan seorang manusia hidup dengan circumstances seperti ini, seperti itu, seperti ini, dia akan menjadi seperti ini, seperti ini, seperti ini gitu loh. Jadi aku tuh udah ngeproses itu semua dari dulu. Cuman seperti yang aku bilang, I'm so thankful of this, okay? Like I know that I'm privileged, I know that I'm blessed, and I am so thankful about it. I'm so grateful. Seperti ini, aku adalah anak perempuan yang jatuhnya di-stricken sama orang tuaku, cuman at the same time I'm sheltered di rumah. Seperti apa, kayak yang aku bilang tadi juga, aku kemana-mana itu ada yang nganter. Terus kayak aku butuh makan apa, itu udah kayak disediain. Aku mau beli apa, aku tinggal beli. Aku pengen ini, pengen itu, aku bisa dikasih itu kan. Jadi secara financially terutama, alhamdulillah banget, aku sangat terpenuhi dari kecil. Karena itu ya, aku tuh kayak grew up as a sheltered child. I grew up secara sheltered, yang dimana aku nggak perlu mikir terlalu panjang banget soal keuangan terutama. Jadi karena itu aku tuh cenderung menjadi anak yang kayak gitu. Jadi itu meskipun yes I grew up sheltered, tapi at the same time selain aku di-expose sama hal-hal di sekolah seperti yang kayak pergaulan bebas lah, anak remaja seperti ini seperti itu, aku tuh juga dikenain sama apa ya, sama pengalaman-pengalaman orang tentang kehidupan pernikahan. Jadi dari aku kecil banget guys, dari aku SD, kayak aku tuh tipe-tipe orang yang sering dengerin percakapan orang lain gitu. Jadi aku sering denger percakapan-percakapan kayak ibu-ibu rumahan gitu-gitu segala macam, tentang KDRT lah, tentang gimana suaminya selingkuh, tentang ini, tentang itu. Jadi itu aku grew up bener-bener kayak apapun itu circumstances yang kamu pikirin, you name it, I grew up like that. Ngerti? Jadi aku adalah anak yang sheltered, tapi at the same time apapun itu kehidupan yang sulit di luar sana, aku tuh tahu. Jadi aku tuh nggak naif sebagai seorang anak yang sheltered. Nah, karena itu, saat aku beranjak lebih dewasa, waktu aku SMA, itu tuh lagi masa-masa aku yang identity crisis, as well as I'm still thinking kayak, aku mau ngapain nanti setelah tumbuh dewasa gitu kan. Karena seperti ini loh guys, karena aku udah di-expose sama kompleksitas dari kehidupan, dari aku kecil banget, itu tuh ngebuat aku berpikir bahwa seperti itu. Oke, sekarang gue alhamdulillah sheltered, yang dimana gue gak perlu mikirin ribet-ribet soal keuangan, gue gak perlu capek-capek kerja selagi gue masih anak remaja, gue nggak perlu takut mikirin pendidikan gue seperti ini seperti itu. Cuman at the same time I don't wanna take it for granted. Jadi aku mikir seperti ini, if I were to stay at home for the rest of my life, I'd be sheltered for the rest of my life, and that is a gilded life. I feel like kalau misalkan aku terus-terusan hidup di dalam rumah yang dimana aku tuh sheltered, aku hanya akan menjadi seekor burung yang tinggal di golden cage. It's a gilded cage, dan aku nggak mau hidup seperti itu. Karena coba kamu bayangin seperti ini, kamu udah sheltered di rumah, kamu hidup di bawah naungan orang tua kamu, di bawah naungan keluarga kamu, you're protected. Terus kalau misalkan kamu punya kebutuhan ini, kebutuhan itu, udah langsung dikasih. Let's say seperti itu. Terus tuh kamu, karena kamu adalah anak perempuan yang kamu dijaga banget, you tend to be naive. Kalau kamu circumstancesnya itu adalah kamu nggak di-expose sama segala kompleksitas kehidupan kayak aku waktu masih kecil, it is inevitable for you to be naive. Okay? You will be naive kalau kamu hidup di sebuah lingkungan yang dimana kamu tuh sheltered, yaitu keluarga kamu. Bayangin kamu hidup seperti itu sampai kamu let's say kuliah. Kamu kuliah nggak merantau, terus kamu masih tinggal di tempat orang tua kamu lulus, terus let's say seperti ini skenarionya, kamu langsung nikah, kamu kerja, terus kamu tapi tetap hidup di naungan orang tua kamu juga, jadi kamu nggak merantau kemana-mana, kamu tetap tinggal di situ, gitu kan, tetap tinggal sama orang tua kamu, terus kamu menikah, setelah kamu menikah, kamu tinggal sama suami kamu ada di bawah naungan siapa? Kamu ada di bawah naungan suami kamu. Seumur hidup, kamu akan hidup menjadi seseorang yang hidup di bawah naungan orang lain.
lain. Jadi kamu nggak pernah hidup di bawah naungan diri kamu sendiri. That's what I think about life at the time. I think I was in senior high school. Aku mikir kayak, kalau gue terus-terusan seperti ini, gue hanya akan hidup di bawah naungan orang lain. Dan kalau misalkan, nauzubillahi min zalik nih, ada hal yang kenapa-napa sama rumah tangga gue dan suami gue nantinya, dan gue nggak punya skill untuk memadai hidup gue sendiri, gue mau gimana? I won't be able to do anything. Kayak nauzubillahi min zalik, kayak banyak kan cerita-cerita kayak kalau misalkan, let's say nih, aku bukannya bilang ibu rumah tangga itu nggak punya skill atau apa, tapi banyak banget kasus-kasus seperti ini yang dimana udah terlalu lama di rumah, dia selalu ada di naungannya suaminya, di naungannya orang tuanya dulu sebelum nikah. Terus ternyata suaminya ini manipulatif dan abusive, tapi dia nggak punya choice apa-apa karena dia tuh nggak bisa menghidupi dirinya sendiri gitu. Jadi dia nggak bisa nyari uang, dia nggak bisa survive di luar sana tanpa bantuan suaminya yang abusive ini. Jadi ujung-ujungnya dia ngapain? Ujung-ujungnya dia stay sama suaminya yang abusive itu for the rest of her life. Terus yang menderita juga siapa? Anak-anaknya. Jujur ya, menurutku that's very scary as a woman. It's like my worst nightmare. No, it's crazy, it's so scary. Dan karena itu aku kayak, no, gue harus coba bener-bener berjuang untuk ngelihat gimana caranya gue bisa hidup dengan diri gue sendiri. Dan karena itu merantaulah aku ke luar negeri. Yes, ke luar negeri, karena di Indonesia nggak cukup. Kenapa aku bilang di Indonesia nggak cukup? Kalau di dalam pandanganku seperti ini ya, sejauh-jauhnya Indonesia, it's still Indonesia. You still talk the same language, you still meet the same Indonesians. Dan karena itu di Indonesia, akan lebih gampang untuk orang tuaku bukan mengendalikan, tapi kayak ngebantu hidupku. Meskipun seperti ini ya, kayak jujur aja aku udah sering bilang juga, kalau aku di sini hidup di Jepang juga masih dibiayain sama orang tuaku, kayak 95%-nya yang kebutuhan primernya itu masih dibantuin sama orang tuaku. Tapi at the same time, di sini segala macamnya hidupku itu tuh aku sendiri yang ngatur. Jadi guys, bayangin aja kalau aku nggak punya kemandirian, kalau aku nggak punya skill untuk survive sendiri, untuk kayak nge-nurture diri aku sendiri di sini, sebanyak apapun orang tua aku ngasih uang ke aku di sini, aku nggak bakal bisa survive dan ujung-ujungnya aku harus balik lagi ke Indonesia. Tapi enggak, aku bisa nge-nurture hidup aku di sini. Dan karena kalau di Indonesia kayak lingkungannya tuh ya Indonesia aja gitu loh, kayak insight kamu bakal tentang Indonesia lagi ya begitu-gitu aja. Jadi menurutku di Indonesia tuh nggak cukup. Aku mau merantau di kota apa kayak itu tetap Indonesia, bakal lebih gampang untuk dijangkau. Jadi udah gue cabut ke luar negeri. And I swear to God, that's the best decision of my life, untuk merantau ke luar negeri. Yes, bukan di Indonesia tapi di luar negeri. Indonesia udah nggak cukup lagi untuk merantau menurutku. Karena seperti ini loh guys, kalau misalkan kamu merantau nih, kamu hidup sendiri, kamu coba nyari uang sendiri gitu, kamu coba mengatur hidup kamu sendiri, itu bakal beda banget sama kamu hidup di Indonesia sama orang tua kamu. Karena gini loh guys, kalau misalkan kamu merantau, again, you don't need to go abroad buat merantau, oke? Menurutku aja, kalau misalkan abroad itu lebih baik daripada kamu di Indonesia. Tapi let's say kamu cuma punya kesempatan untuk merantau di negara kamu, yaitu Indonesia, then do it. Seriously, do it. Itu karena beda banget ya guys, kamu di rumah, di bawah naungan orang tua kamu sama kamu sendiri itu sangat berbeda. Dan menurutku, perempuan sekali aja seumur hidup tuh harus merasakan ini. Kenapa? Karena saat kamu sedang merantau, you try to gain independency. You try to be independent for yourself. Jadi either kamu bakal coba untuk ketemu orang baru, kamu bakal merasakan sulit-sulitnya tinggal sendiri, terus kayak mungkin kamu bakal coba untuk kerja juga. Dari kesulitan itu, dari kehilangannya rasa aman untuk dibantu sama orang lain, terutama keluarga kamu bakal ketemu banyak banget hal sulit yang dimana di situ kamu bisa belajar skill-skill yang bisa bantu kamu untuk menjadi independen. Dan dari independensi itu, kamu juga bakal gain agency terhadap diri kamu sendiri. Apa sih itu agency? Agency itu adalah kemampuan untuk kamu untuk memilih apa yang kamu inginkan sendiri dalam hidup kamu. Jadi, kalau kamu tinggal sendiri nih, kamu merantau, kamu tinggal sendiri, kamu bakal banyak ke-expose sama hal-hal baru, dan di situ kamu bakal tahu kamu tuh bener-bener pengennya apa dari hati kamu, bukan dari pengaruh orang lain. Let's say kalau misalkan kamu di rumah, kamu ngobrol sama orang tua kamu apa, terus kamu ngobrolin misalkan kayak pilih jurusan gitu, terus orang tua kamu bilang, kayaknya lebih bagus kalau kamu jurusannya ini deh, bla 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 segala macam. Jadi kamu bakal kayak, iya ya, mungkin karena orang tua gue bilang ini bakal lebih bagus. Padahal di hati kamu belum tentu srek gitu. Tapi kalau kamu menjauh dari lingkungan yang dimana kamu menjadi dapat pengaruh yang sangat besar, kamu tuh jadi tahu kamu tuh mau apa di dalam hidup kamu. And that's very important buat kamu
gak gampang dimanipulasi. Karena jujur aja, I'm so sorry, this is just the fact of us women. Kita tuh gampang dimanipulasi kalau kita nggak bisa ngapa-ngapain. Dan itu adalah senjata yang orang-orang lakukan untuk ngebuat perempuan gampang ditindas, yaitu ngebuat mereka sheltered, naif, sehingga mereka gampang dimanipulasi. Mereka nggak bisa melawan karena mereka nggak punya skillnya untuk melawan. Dan di sini sangat concerning menurutku. Kenapa? Karena anak-anak perempuan ini tuh jadi kayak dengan idea menjadi sheltered dan selalu ada di bawah naungan seseorang itu adalah hal yang lebih baik gitu, let's say. Tanpa kamu mempunyai skill untuk diri kamu sendiri untuk survive, itu tuh bahaya banget. Karena kita tuh nggak ada yang tahu sama kehidupan di luar sana. Dan nauzubillahi min zalik ya, this is not us manifesting buat kayak kehidupan yang buruk, enggak. Tapi lebih ke you need the skills to survive on your own first. Baru kamu bisa mencoba untuk kayak merasa nyaman di bawah naungannya orang lain. Coba kamu bayangin aja deh, kayak seberapa banyak perempuan di luar sana yang ujung-ujungnya menderita karena mereka naif, karena mereka nggak punya skill untuk survive sendiri, karena mereka nggak punya choice apa-apa selain bertahan sama suami-suami mereka yang abusive. Seberapa banyak perempuan di luar sana yang seperti itu? Seberapa banyak perempuan di luar sana yang merelakan mimpi-mimpinya karena mereka nggak bisa mengejar mimpi itu. They don't have the skill, they don't have the opportunity, they don't have the facility to do it. Makanya ini penting banget guys. Sekali aja seumur hidup, you need to try to gain that independency. Terutama ya sebelum kamu menikah. That's very important. Karena tuh kita tuh kayak seakan tuh kita tuh kayak dipaksa untuk learn this the hard way. Dengan seperti apa kamu nikah dulu, terus kamu merasakan dulu gimana punya husband yang gak bener. Terus di situ baru kamu kayak, oh iya kenapa ya gak dari dulu aja gue belajar untuk coba bisa menjadi independent segala macam. How scary is that? Aku sendiri sebagai anak yang aku tahu banget aku adalah anak yang sheltered. I'm a very privileged child as well. Aku tahu banget hal itu dan aku sangat bersyukur of course. Tapi aku nggak mau terus-terusan ada di zona nyaman itu karena aku tahu kalau seumur hidup aku seperti itu, ujung-ujungnya nauzubillahi min zalik, kalau ada apa-apa gue bakal fall into despair because I cannot do anything kalau misalkan aku nggak punya skill untuk bangun sendiri untuk bisa susah-susahan di luar sana. Dan di sini aku tuh merasakan itu sendiri. Di sini yang aku maksud itu adalah merantau ya. Di sini aku merasakan gimana caranya merasa nyaman di dalam kesepian. Di sini aku belajar gimana rasanya susah untuk menjadi responsible saat kerja. Terus gimana caranya aku bisa nge-sustain hidupku di sini tuh aku belajar seperti itu. And that is the skill that I will never be able to take at home. I will never be able to learn that way. Because kalau misalkan kamu masih sama orang tua kamu, coba bayangin ya, kalau aku di Indonesia, aku bilang sama orang tua aku kayak, ayah ibu aku pengen kerja part time, pasti nggak dibolehin. Dan aku yakin banyak teman-teman di luar sana, terutama kalian yang dari middle class, terus kayak orang tua kalian masih bisa menghidupi kalian, pasti orang tuanya nggak mau ngebiarin anak-anaknya kerja di Indonesia. Di sini aku mau nggak mau kerja apapun itu aku lakuin selagi halal ya. Dan oh my god, itu pengalaman yang bener-bener beda banget guys. Jadi seperti itu. Makanya kamu kalau ada kesempatan untuk merantau, kesempatan untuk hidup sendiri, take it, seriously take it, karena kamu nggak akan bisa ngerti tanpa kamu bener-bener ngerasain ini sendiri. So I hope you take this into consideration. Kalau ada kesempatannya, udah take aja kesempatan itu untuk merantau. Serius, you will never be able to go back selama kamu udah merantau. Karena rasanya gaining independency is a very nice feeling. And trust me, sulit-sulitnya kamu saat merantau itu tuh akan terbayar. Justru that's the thing that you want. Karena saat sulit itu kamu bisa merasakan gimana caranya mendapatkan skill-skill terbaru. Makanya banyak di social media, kamu kalau misalkan ngelihat postingan orang-orang kaya gitu, anak-anak orang kaya, mereka masih pada kerja, mereka masih pada kayak kuliah ke luar negeri segala macam buat susah-susah sendiri daripada stay di negara ini sama orang tuanya yang tajir. Kamu nanya, kenapa mau sulit-sulit gitu-gitu segala macam? It's to gain their independency. It's to gain their own agency of their life. Karena kalau misalkan kamu masih ada di bawah naungan orang tua kamu, secara langsung atau nggak langsung, kamu tuh bakal selalu ada di naungan itu, yang dimana even your decision itu bakal berpengaruh sama orang yang menjadi tempat kamu dinaungi itu. So that's why anak perempuan, menurutku ya, anak perempuan specifically needs to at least go out of their house for such a long time and gain their own independency before they get married. So segitu aja untuk video hari ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Tell me your opinion about this. Please be respectful. Please be, polite. And yep, see you in another video. Thank you for watching. Bye.